Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di Ibadah Raya Online GKKD Bandung Pusat. Bersama kami, Ocep dan Juju. Oke, kita hari ini bakal ngasih beberapa poin yang harus diperhatikan untuk memulai ibadah hari ini. Betul, ya. Oke, sebelumnya kita juga mengucapkan selamat datang buat rekan-rekan Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung hadir, ya? Dalam Ibadah Raya Online hari ini. Betul, kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung saja ke poin pertamanya. Yuk. Mohon untuk diperhatikan yang pertama, pastikan rekan-rekan jemaat memakai baju yang rapi. Baju yang rapi ya, karena kita sedang mengikuti ibadah online ini ya, betul ya. Berikan yang terbaik pada Tuhan. Oke, yang kedua, jemaat dimohon untuk tidak sambil makan atau minum gitu ya. Kita menghormati ya ibadah online hari ini gitu ya. Dan yang terakhir? Yang terakhir adalah pastikan teman-teman siap dan berada di posisi yang ternyaman, senyaman mungkin. Alias tidak tiduran. Supaya tidak ketiduran. Oke. Dianjurkan banget untuk mencatat khotbah hari ini. Iya. Ya. Oke, tanpa berlama-lama saja langsung kita ikuti saja kegiatan ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, dia raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang. Kita tinggikan Raja Mulia. Raja
Shalom, selamat ketemu lagi, selamat hari Minggu. Di minggu pagi ini kita akan kembali ibadah bersama, di mana sekarang tidak terasa kita sudah di bulan terakhir, di penghujung tahun ini, di mana kita mendekati momen-momen Natal. Hari ini kita akan membahas tentang rahasia berabad-abad, Mystery of Love, bagaimana kasih Allah kepada kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Kristus, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh tetap beribadah kepadamu, tetap menyembah kepadamu di hari ini. Kami percaya akan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Kau nyatakan isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi siapapun yang mendengar siaran ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu boleh mengalir Tuhan, memberikan pengertian-pengertian yang benar Tuhan. Memberikan kehidupan bagi orang-orang yang mendengarkannya Tuhan. Bagi orang yang pertama kali mendengarkannya Tuhan. Biarlah itu menjadi satu rema, sesuatu yang hidup di hati mereka Tuhan. Mari Roh Kudus, mari urapi hamba-Mu. Mari kami semua boleh mengalami berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan baca firman Tuhan. Saya bacakan dari Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, di sini adalah satu surat dari Rasul Paulus ya pada jemaat di Kolose, yang dia mengatakan bahwa dia melayani Tuhan dengan tugas yang diberikan pada dia untuk menyatakan, memberitahukan satu rahasia yang berabad-abad, satu rahasia yang dari turunan pada keturunan menjadi satu rahasia, menjadi satu misteri. Kenapa dikatakan rahasia? Rahasia adalah sesuatu yang memang mungkin orang tidak bisa tahu secara langsung ya, tetapi kalau digali ya satu saat mungkin dinyatakan oleh Tuhan ya di sini. Dan rahasia ini mengenai apa? Itu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Betapa kaya dan betapa mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Maksudnya bukan bangsa-bangsa Yahudi ya. Bahwa keselamatan ternyata bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Di mana Allah ada di tengah-tengah kita ya di sini. Dan itu dinyatakan, dan itu adalah kasih Allah sejak semula ya, sejak dari zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap pada rencananya ya. Dan sampai di momen Natal itu, disitulah Allah menyatakan ya bahwa menggenapi apa yang menjadi rahasia itu terjalani ya.
digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita akan lihat satu bagian dari Alkitab dari Lukas, Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, Bapak Ibu, Tuhan menyatakan kebenarannya. Pertama-tama ternyata Tuhan nyatakan kelahiran Yesus pada siapa? Kepada gembala-gembala, ya. Pada orang-orang yang mungkin tidak terhormat, ya, di situ. Gembala-gembala orang-orang yang bekerja menjagai domba-dombanya. Dan Tuhan nyatakan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu, dikatakan ya, memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Kelahiran Kristus adalah pernyataan daripada kasih Allah, adalah rahasia yang besar itu, ya. Rahasia ini sebenarnya sudah diwahyukan dari sejak sebelum-sebelumnya, tetapi mungkin tidak dipahami baik oleh para nabi, baik oleh para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya. Kalau kita lihat dari awal kejatuhan manusia, dari zaman Adam dan Hawa masih di Taman Firdaus, saya bacakan dari Kejadian 3 ayat 15. Di sini dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya. Jadi ini satu peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa dan Hawa, Tuhan menegur mereka, ya. Tuhan menegur iblis yang sudah dalam hal itu dalam bentuk ular, ya, yang sudah mencobai dan mereka jatuh di dalam pencobaan, ya. Lalu di sini yang di firman Tuhan katakan apa? "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah firman Tuhan. Ini apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan iblis, tidak bisa bermain-main dengan, ya, di sini ular yang menggambarkan iblis, ya. Bahwa kita itu musuh, ya. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Kita perlu menjaga kehidupan kita, bahwa yang kita hadapi itu ular itu musuh, ya, di situ. Kita jangan bermain-main, ya, di situ dengan, ya, musuh yang membawa kita jatuh di dalam dosa, ya. Tetapi yang difirmankan Tuhan di sini dengan jelas, Tuhan mengatakan dengan jelas, "Aku mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Maksudnya keturunannya di sini keturunan daripada Hawa, ya, akan meremukkan kepala ular dan engkau akan meremukkan tumitnya, ya. Diremukkan kepala berarti apa? Hancur, matilah, ya. Tuhan sudah menubuatkan bahwa keturunan dari perempuan itu, keturunan dari Hawa akan menghancurkan kepala daripada iblis, ya. Iblis dikalahkan, iblis akan dikalahkan, iblis akan diremukkan kepalanya, ya. Tetapi ia akan meremukkan tumitnya, ya. Kalau tumit remuk, ya masih bisa hidup, walaupun mungkin pincang, ya, karena tumitnya remuk, ya. Tetapi ya kalau remuk kepala sudah pasti, ya, binasa, ya, di situ. Jadi sudah dinubuatkan dari sebelumnya, tetapi mungkin belum dimengerti saat itu oleh Adam dan Hawa, bahwa satu saat keturunannya, yaitu di dalam Kristuslah yang akan menghancurkan pekerjaan iblis, ya, melalui kematiannya di kayu salib. Kemudian kita akan tahu hal itu. Tetapi saat itu diwahyukan, saat itu dinubuatkan, itu belum dimengerti, ya, oleh Adam dan Hawa. Lalu kita lihat lagi dari Yesaya, ya.
dari kitab Yesaya. Nah, di Yesaya 9 ya. Maaf. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini, ya. Nah, di sini dikatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berarti apa? Akan menggenapinya. Tuhan akan melakukannya, di mana seorang anak akan lahir, ya, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya ada, di situ dikatakan apa? Damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Saudaraku yang kekasih, ini sudah dimuatkan sekian ribu tahun yang lalu melalui Nabi Yesaya, tetapi mungkin saat itu belum dimengerti. Ini menjadi satu rahasia, ya. Apa yang tertulis waktu itu mungkin diharap-harapkan, dinanti-nantikan momennya untuk saat itu terjadi, bahwa anak itu lahir, seorang putra yang akan menjadi lambang pemerintahan Allah, ya, yang akan memberikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Saat itu baru dinubuatkan, belum digenepi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan bekerja terus, ya, sampai momen Natal itu terjadi, sampai para gembala diberitahu, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tuhan telah lahir, ya, Yesus telah dilahirkan, dan setelah itu dia mati dan bangkit, ya. Dan kematian, kebangkitan, kelahiran Yesus, kedatangan Kristus adalah kasih Allah buat kita, ya. Dan itu butuh pewahyuan untuk kita mengerti, ya. Kita lihat sama-sama dari Efesus 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Ini dikatakan, itu sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Saudaraku yang terkasih, kita lihat di sini bahwa Allah mewahyukan, ya, kepada Paulus, ya, murid yang muncul bahkan setelah kebangkitan Yesus, ya, di mana dia dulunya penganiaya tetapi Tuhan panggil, ya, dan dia menyatakan kebenarannya. Di sini dikatakan, di sini dengan jelas Rasul Paulus mengatakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, ya, yang telah ketulis dengan singkat, ya. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, ya. Jadi rahasia itu dinyatakan, diwahyukan. Paulus mengalami pewahyuan. Paulus mengalami pernyataan daripada Tuhan. Dan pernyataan dari Tuhan kepada Paulus inilah yang membuat dia bergairah, yang membuat dia bergerak terus melakukan pekerjaan Allah. Karena apa? Ada pewahyuan, ada pernyataan siapa Allah itu, bagaimana Allah itu ada. Dan di situ dikatakan begitu dalam, begitu mulia, begitu besar keselamatan yang daripada Tuhan itu. Tanpa satu pewahyuan kita mungkin mendengar seperti satu hal yang mungkin biasa-biasa saja, ya. Kita lihat di Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan.
Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, ini doa Paulus. Paulus ingin kita mengalami kepenuhan Allah. Paulus ingin kita mengetahui. Kita didoakan oleh Paulus supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus paham betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalam kasih daripada Kristus. Saudaraku, ini bukan hanya soal keselamatan. Ya, yang awal pertama keselamatan, di mana kita ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak usah menanggung dosa kita lagi melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Tetapi lebih daripada itu, Allah ada di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kristus ada di tengah kita. Pengurapan Allah di tengah kita. Dan ketika pengurapan Allah ada di tengah kita, ketika kita memahami, ketika kita mengerti sekali bahwa apa makna, apa arti Kristus ada di tengah kita, kita akan hidup di dalam anugerahnya. Kita bukan hanya sekedar orang yang diselamatkan, tapi kita orang-orang yang mengerti untuk bekerja dengan Allah, bergerak dengan Allah, mengalami kegairahan bersama dengan Kristus, dan melakukan pekerjaan Kristus di dalam hidup kita. Karena kita tidak sendiri. Kita akan hidup di dalam apa yang Dia inginkan. Kita hidup di dalam apa yang Dia kehendaki. Saya bacakan dari Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku, sama seperti Paulus mendapat pewahyuan, kita butuh pewahyuan daripada Tuhan. Kita butuh memahami, kita butuh dapat pengertian arti Natal yang sebenarnya, di mana Kristus ada di tengah kita. Kita perlu menyadari, paham betul bahwa apa makna Kristus ada di tengah kita, supaya kita bisa memenuhinya hidup di dalam Kristus. Kita supaya bisa memenuhi keinginan-keinginan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bisa berjalan di dalam kebenarannya. Karena pewahyuan itu yang akan membuat kita berjalan di dalam kesempurnaan. Kita perlu mengerti, di sini dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Melalui kelahiran Kristus, melalui Kristus, Tuhan mau membawa kita untuk menjadi pada ciptaan yang semula. Sama seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan dalam kesempurnaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa yang Dia katakan? Dia mengatakan sungguh amat baik. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan terang, menciptakan langit dan bumi, menciptakan ikan, burung-burung di udara, binatang-binatang di darat, Tuhan mengatakan apa? Sungguh amat baik. Lalu terakhir Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan menyatakan sungguh amat baik. Tetapi kemudian yang sungguh amat baik yang diciptakan oleh Tuhan itu bergeser. Karena apa? Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tertipu oleh pujukan iblis untuk mengambil buah yang dilarang Tuhan, ya. Dan itulah Tuhan mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis, ya. Tetapi cerita tidak sampai di situ. Ada rencana Allah, dan rencana Allah itu adalah kasih Allah akan kita, bahwa kita adalah ciptaan yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah tetap mengasihi kita, sehingga Dia berikan Yesus lahir untuk menebus dosa kita. Yesus lahir, dan kelahiran Yesus itu adalah anugerah bagi kita. Kematiannya, kebangkitannya, ada keselamatan bagi kita. Lebih daripada itu, rahasia itu adalah Dia hadir di tengah kita. Tidak ada lagi sekat antara kita dengan Allah. Kita bersama dengan Dia. Tinggal bagaimana kita memahami, kita mengerti, untuk kita bisa berjalan di sini, ya. Dalam kasih Ia menentukan dari kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ada kerelaan kehendak daripada Allah untuk bagaimana kita menjadi. Untuk apa kita jadi. Ya. Ketika kita paham bahwa Allah sudah memanggil kita. Kita paham kita bersama dengan Yesus. Kita paham kita dengan pengurapan Kristus. Maka apa yang terjadi? Kita bisa berjalan bersama dengan Dia di dalam kehendaknya. Kita perlu cari tahu apa sih yang Allah inginkan. Apa sih dampaknya dengan kehadiran Kristus di dalam hidup kita? Apa dampaknya kita berjalan bersama dengan Dia? Ya. Ada yang mendapat pewahyuan, ada orang yang bergerak mungkin di dalam pendidikan. Ya. Saya pernah lihat di dalam YouTube ada sepasang suami istri ya. Wah, dia punya beban untuk pendidikan di daerah-daerah tertinggal ya. Di daerah-daerah yang mungkin wah itu di kota-kota besar itu kita maju. Tapi di luar kota besar waduh mungkin di hutan belantara banyak orang yang tidak berpendidikan ya. Dan dia punya beban di situ. Dan saat ini saya lihat dari situ ribuan orang sudah bisa bersekolah melalui asrama dan sekolah yang dia dirikan ya. Lebih dari 5.000 orang bisa mendalami pendidikan di daerah-daerah yang terpencil. Dia mengirim guru, membiayai guru-guru tersebut ya. Ya, itu melalui pelayanan Tangan Pengharapan. Itu orang-orang yang paham siapa Kristus, paham dirinya, paham bahwa dia harus berdampak. Ketika dia berjalan bersama dengan Kristus, dia dapat inspirasi dari Roh Allah, dia dapat pengenalan daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, mendorong melakukan sesuatu, dan dia bergantung kepada Tuhan. Dari kesaksiannya beberapa video yang dia tayangkan, saya tahu bahwa dia meninggalkan kemapanan dari tempat yang asalnya sangat mapan sampai dia harus ya bergantung kepada Tuhan. Tapi luar biasa, sekarang ribuan orang bergantung dalam pelayanannya ya. Ada berapa orang guru yang harus digaji ya. Bahkan dari kesaksiannya, wah itu luar biasa. 1 bulan dia perlu dana sampai 800 juta untuk menggaji karyawan, untuk biaya operasional segala macam. Tapi itu semua karena apa? Semua karena Tuhan mengerjakan di dalam hidupnya. Saudaraku, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Semua akan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun pengangguran di dalam kerajaan Allah. Ketika Allah datang ke dalam dunia ini, ketika Allah menyelamatkan seisi dunia ini, Yesus sebagai juru selamat. Kita orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Melalui kehidupan kita, kita harus berdampak. Dampak kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dampak kasih Kristus itu kita alami. Dan kasih Kristus harus mengalir melalui kehidupan kita kepada orang-orang lain. Tadi orang bergerak di dalam pendidikan ya. Ada orang bergerak di dalam sosial. Kita mungkin dari cerita sejarah, dari berita-berita kita pernah dengar ada satu orang ibu ya namanya Mother Teresa di India. Wah itu luar biasa. Saya sangat terharu melihat apa yang dia lakukan ya. Dia merawati orang-orang kusta, orang-orang miskin, orang-orang sakit. Walaupun banyak orang mengecam dia, mengobati tidak selayaknya, dia tampung orang-orang. Tapi karena dia kemampuan dia bukan seorang dokter, dia seorang biarawati. Tetapi dengan kasihnya banyak orang ditolong. Dengan kasihnya banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Dengan kasihnya orang mengalami kuasa Allah. Ya. Saya kenal satu orang dokter yang menyerahkan hidupnya ya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan dia dan kita sempat bertetangga selama 3 tahun ya. Dia dari Amerika dan dia melayani di pedalaman dan ya dia memberikan hidupnya, nolong orang-orang, ribuan orang dia tolong. Dia nggak pernah mikirin biaya atau apa ya. Ya untuk orang datang berobat, pokoknya dia tolong. Saya belajar hidup dari dia bagaimana mengasihi, bagaimana to love and to be loved ya, bagaimana mengasihi dan menjadi kasih itu sendiri. Karena apa dia bisa melakukan itu? Karena dia mengalami kasih Kristus. Kasih yang dari Tuhan yang dia alami, dia salurkan ya. Saudaraku yang terkasih, kasih Kristus memang Tuhan berikan bagi kita. Kasih Kristus ada untuk kita. Tetapi kasih Kristus juga ada untuk orang-orang lain.
perlu kita menilik hidup kita. Sudah berapa lama kita hidup dengan Dia? Berapa lama kita mengalami anugerah Tuhan? Berapa lama kita mengalami Kristus di dalam hidup kita? Tuhan ingin kita jadi berkat. Tuhan ingin kita berdampak dalam hidup kita kepada orang lain. Tetapi kalau kita belum mengalami kasih Kristus, mari saudaraku, hanya di dalam Dia ada keselamatan. Hanya di dalam Dia ada anugerah. Hanya di dalam Dia ada pengampunan dari dosa-dosa kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita dipakai oleh Tuhan. Saya pernah diceritakan oleh ayah saya. Saya belum begitu mengerti tentang keselamatan. Saya masih kecil. Lalu dia cerita, nah ini piring ini bekas kotor kan, jadi ada satu piring. Nah lalu waktu itu dia habis menyunci ada sayuran atau apa di atas piring itu, dan tuh banyak kotoran di situ ya. Nah habis kalau nggak salah habis nyuci ikan ya, udah berbau dan segala macam. Kamu mau nggak makan di atas piring yang bekas mengebersihan ikan ini? Enggak lapah, bau, kotor, jijik. Nah, di situ. Nah, tapi sekarang sama papa dicuci ya, nih pakai sabun. Dicuci bersih. Nih, sekarang udah cuci, ditiriskan, dielap. Kamu mau makan nggak pakai piring ini? Mau, ya. Sama seperti itu juga. Tuhan mau pakai kita, siapapun, tetapi perlu dibersihkan. Hanya dosa yang mengotorin hidup kita, membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ya, saya bacakan dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Dari surat Yohanes. Maaf, saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 7. Nah, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Demikian juga piring yang dicuci itu bisa dipakai. Kita yang berdosa disucikan oleh darah Yesus. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudara, buka hatimu. Mari, jangan merasa kita terlalu kotor di hadapan Tuhan. Karena untuk itulah, untuk dosalah Dia mati di kayu salib. Terima Dia di dalam hatimu. Berikan hatimu untuk dipakai oleh Tuhan. Dan terang Tuhan akan bercahaya melalui hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kedatang-Mu. 2000 tahun yang lalu Kau dilahirkan. Dan saat ini kami masuk momen-momen memperingati Natal di mana Engkau dilahirkan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Kau harus lahir di dalam hati kami, di dalam hidup jutaan orang Tuhan, untuk kami boleh mengalami keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sejati bagi kami Tuhan. Rahasia yang berabad-abad dinyatakan oleh kebenaran kehadiran-Mu Tuhan, kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur boleh mengerti dan mengenal hal ini. Karena semua anugerah-Mu, bukan karena kelayakan kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita angkat tangan kita dan kita mohon anugerah daripada kita mohon berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa memberkati engkau, mengangkat engkau, menyertai engkau untuk kau menjadi terang yang menyinari banyak orang, menjadi berkat dari banyak kehidupan. Banyak orang boleh dipulihkan melalui kehidupanmu, oleh anugerah Allah atas hidupmu. Banyak orang mengenal Tuhan, mengenal keselamatan, mengalami kebangkitan di dalam hidupnya. Terimalah berkat daripada Yesus, Juru Selamat kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, itu tadi kita telah mengikuti ibadah hari ini. Tadi ada sharing firman Tuhan ya. Terus ada juga pujian dan penyembahan. Wah, menikmati banget ya Bang ya hari ini. Ya. Merasa diberkati nggak sih Bang? Merasa diberkati. Iya. Mungkin seperti jemaat juga merasa diberkati ya. Iya, pastinya. pastinya. Oke,
langsung saja bagi jemaat mungkin yang mau memberikan persembahan tapi terkendala jarak, kita ada dompet digital, jadi jemaat bisa langsung mentransfer ke yang ada di layar ini. Betul, rekening yang ada di layar ini ya. Bisa juga ditransferkan langsung ke rekening ataupun melalui OVO. Betul sekali. Oke. Lalu gereja masih ada nih ya, Ju, namanya program C3. C3 COVID Crisis Center. Itu benar. Iya benar ya. Program ini tuh membantu buat rekan-rekan kita yang terkena dampak langsung, Ju. Dampak COVID. Betul. Ya. Jadi buat jemaat yang mau menabur, langsung kemana aja, Ju? Langsung mana? Ada di layar ini, silakan boleh dihubungi ke PIC yang tertera ataupun bisa transfer ya? Transfer langsung ke rekening yang disajikan di layar. Betul sekali. Oke, nah terakhir buat jemaat semua, kita bisa saling mensubscribe YouTube. Oh iya, ada YouTube kita ya, namanya GKKD Bandung Pusat. Ya. Ada juga apa sih Bang yang bisa didengar Kita khotbahnya? juga ada sosial media lain nih. Oh, sosial media lain. Apa tuh namanya? Di Instagram. Betul. Namanya GKKD_BP. Ya. Gaul sekali ya. Wow. Nah, di platform media yang terakhir, kita punya yang namanya Spotify. Ya, betul. Spotify yang bisa didengar sama semua orang. Betul ya, khotbah-khotbahnya ya? Tentu saja. Namanya adalah GKKD Bandung Pusat. Dan buat anak muda juga ada dong. Ya, buat tiap harinya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin mendengarkan renungan harian, bisa juga dilihat dari Spotify kita. Namanya Katalog Gue. Ya. Oke, sekian pengumuman yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Wanita GKKD BP mengundang seluruh ibu-ibu dan wanita single, baik yang di Kota Bandung maupun yang di luar Kota Bandung, untuk hadir dalam acara Virtual Women Gathering dengan tema Bersukacita dalam Pengharapan. Mari mendaftarkan diri segera dan kita akan bersekutu bersama-sama dan saling menginspirasi. Link pendaftaran tertera pada layar berikut. Link Zoom akan diberikan sebelum hari H. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.